Kebanyakan keterima itu ternyata mereka gamer. Soalnya aku berapa kali sambar petir pesawatnya, tiba-tiba ada cahaya, cus, kayak gitu, kayak suara balon dipecahin, tor. Masuk cuaca turbulence gitu, kaki itu dingin, beku. Kan radar itu sebenarnya itu alat dari daratan, terus mendeteksi pesawat. Dan ini dua-dua harus nyala. Hilang itu misalkan penumpangnya meninggal, pilot pun harus meninggal. Apakah betul? Ketemu lagi dengan saya Wulan Julini di konten dewasa, dan kali ini, waduh, bintang tamu saya ini bisa kita bilang orang yang selalu terbang di udara. Ini hati-hati nih kalau kenapa-kenapa di pesawat, beliau ini yang harus menanggung akibatnya. Ini ada Mas Ken kita panggilnya, seorang pilot. Hai. Jadi kita nggak mau ngomongin maskapainya, ya kan? Betul. Mas Ken, panggilannya Mas Ken. Ya. Tapi namanya bukan Mas Ken ya? Bukan. Instagramnya apa Mas namanya? Kenjrot. Biar gampang diinget. Enggak, tapi nama aslinya siapa? Pak ada deh. Oh, nggak boleh. Nama nanti. Kenapa? Orang mau malah boleh nama asli, ini malah nggak boleh nama asli. Nanti dipakai buat penipuan WA. Oh bener ya, iya kan? Bener-bener tinggal Kan pakai ngambil foto kita. Iya bener banget. Pernah nggak Mas kena gitu? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak ya. Jangan, Takutnya jangan. temennya gitu, wah masa pilot kurang duit, nggak mungkin lah ya. Ya, Mas Ken seorang pilot, gimana Mas pengalamannya menjadi pilot terbang di udara? Sejauh ini menyenangkan banget ya, karena emang dari dulu itu emang suka namanya terbang ya. Jadi emang dulu cita-cita pengen jadi pilot. Emang bercita dari kecil. Jadi pilot dari kecil, dari TK mungkin ya. Mungkin karena dulu ngeliat pesawat kayak, oh kayaknya enak nih terbang. Pesawat minta duit, iya ya benar, kan? helikopter minta duit, Iya kan, kayak gitu. Oh, berarti Mas Ken lu juga gitu? Sama. Oh iya kan? Oh ternyata kita peran orang yang sama ya? Iya kan gitu kan, minta duit gitu. Nah akhirnya pengen jadi pilot gitu. Iya. Tapi mulus-mulus aja nggak? Sempet waktu lulus SMA kan pengen masuk jadi pilot. Terus karena nggak tahu ini lewat mana jalurnya, terus daftarnya gimana segala macem, katanya ada syarat bla 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 bla. Akhirnya yaudahlah digubur tuh mimpi jadi pilotnya. Terus udah kuliah aja, ngambil IT. Penting setir banget kan? Bener. Agak beda ya nih ya. Jauh banget ya. Terus sekitar setahun 2 tahun itu ada pengumuman di Kompas. Pas banget di Kompas. Kompas ada beasiswa jadi pilot di maskapai X. Terus wah ini kayaknya susah nih masuk. Terus teman-teman udah nyuruh masuk aja. Terus diajakin temen daftar, terus ikutin tes segala macem sekitar 6-7 bulan gitu ya. Ada sekitar 9 tahapan. Ya ternyata lulus, dan biasa yang ngajak nggak masuk, yang diajak masuk. Oh gitu. Justru teman yang ngajak nggak masuk, masih yang tadinya udah hopeless malah masuk. Tahapannya apa aja sih Mas Ken untuk menjadi pilot? Tesnya apa aja sih? Waktu itu tesnya tes biasa ya, teori, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika. Udah pasti nggak lulus tuh udah. Saya udah pasti nggak lulus aja itu tadi barusan ya. Habis dari situ ada tes kesehatan, terus tes bakat. Ini orang berbakat nggak? Terus kayak main-mainan apa, flight simulator gitu. Terus kita kayak ada satu objek kita harus samain lah segala macam kayak gitu-gitu. Habis itu ada tes kesehatan badan, terus wawancara juga, terus ada wawancara psikotes juga itu, terus ada tes TOEIC juga segala macam tuh banyak. Berarti berapa bulan tuh prosesnya? Berapa tahun atau bulan? 6-7 bulan gitu. 6-7 bulan. Mas Ken sendiri pas tadi ada itu apa namanya, tes apa namanya tadi? Gimana? Bakat? Bakat Apa itu bakatnya? Waktu itu bakatnya ya karena emang dulu suka dunia penerbangan ya, jadi sebelum jadi pilot itu ya menghayal jadi pilot di mainan flight simulator di komputer. Jadi main-mainan kayak gitu. Jadi tesnya itu ya sedikit banyak ke arah-arah situ juga. Dia itu pengen ngeliat motorik kita sama skill kita juga di situ. Aku jadi ingat ada satu film ya, aku lupa judulnya. Di film itu tuh gimana akhirnya dia bisa mendaratkan pesawat karena dibutuhkan, karena pilotnya kenapa gitu? Karena dia suka main game pesawat. Akhirnya jadi bisa melandingkan pesawat tuh. Jadi ternyata ada gunanya juga ya Mas ya. Jadi game itu nggak selalunya jelek ya sebenarnya. Betul. Dan teman-teman juga yang kebanyakan keterima itu ternyata mereka gamer. Jadi motorik mereka tuh jalan banget di situ. Oh gitu. Jadi kan butuh, kadang kita naruh sesuatu harus presisi ya di situ. Wah, jadi tangan sama mata sama 5 panca indera lah istilahnya gitu ya. Terus harus presisi kayak gitu. Gimana rasanya pertama kali masuk ke dalam kokpit? Itu pasti dipilih dulu dong siapa yang akhirnya maksudnya bisa terbang gitu. Pertama kan lulus, terus habis itu kita disekolahin.
Terus pertama kali bawa pesawat itu kan kayak, wah ini beneran nggak sih ini, kayak gitu kan. Terus kalau dulu itu pesawat latih itu kan emang kecil ya, cuman pesawat baling-baling satu gitu. Dia kayak seolah-olah kayak bawa motor gitu loh. Udara panas, bau oli segala macam gitu kan. Terus pas pertama terbang tuh kayak, wah bener-bener kayak apa ya, nggak bisa diungkapin lah. Langsung ada kayak I believe I can fly. Itu kayaknya jadi soundtrack juga deh awal-awal Iya aku kan, terbang kayak itu. Ya. pas set I believe I can touch the sky. Mas, tapi katanya dengar-dengar bocorannya karena ada di Instagramnya ya Pak, pernah posting bahwa sebenarnya sosok yang paling mengajak Mas untuk jadi pilot adalah ayah. Aduh, diingetin lagi soalnya. Iya sih sebenarnya. Dikit ya. Kenapa Iya. sih diingetin itu kan? Karena kebetulan beliau itu meninggal tahun lalu ya, dan postingan itu ya dedikasi buat beliau sebenarnya. Jadi emang dari dulu itu dia nyuruh, udah kamu jadi pilot. Dia bilang, udahlah Pak, kan kita nggak punya uang segala macam. Terus kita caranya masuk itu gimana kayak gitu. Udah saya kubur aja mimpi saya segala macam. Udah kalau emang kamu ada rezeki di sana, kamu akan bisa kok kayak gitu. Terus ya adalah yang di pengumuman Kompas itu kan. Terus ya udah daftar bisa kayak gitu. Benar, berarti Jadi perkataan kayaknya ayah. kayaknya dari semangatnya, terus doanya dia segala macam ya, mungkin itu supportnya sih. Ya Berarti untung sih dia udah bisa melihat ya. Melihat. Berarti yang motivasi banget ayah. Tapi pernah nggak ayah dibawa terbang sama almarhum? Pernah dibawa Berapa terbang? kali? Udah berapa kali bawa ke Bali, ke Jepang, ke Australia. Ayah bilang apa nggak gitu? Pengen masuk kokpit ayah teh? Enggak bilang enggak ya? apa-apa. Dia diem doang sih, cuman tiba-tiba udah nangis aja. Oh. Beliau itu ya emang apa ya, dia diem-diem kadang suka mengkhawatirkan anaknya ini. Dan biasanya tiap saya landing itu ditanyain, udah landing belum? Udah landing Pak di Cengkareng, udah kayak gitu. Apalagi kalau kayak musim-musim hujan gitu kan, dia kadang lebih khawatir segala macam kayak gitu. Jadi cuman dari situ kadang saya juga banyak sharing cerita juga apa yang dialami di pesawat, terus cerita terbang gimana sama ayah sama ibu kayak gitu juga. Jadi mereka berkurang lah khawatir-khawatir itu, karena mereka akhirnya percaya kalau anaknya ini emang bener bisa bawa pesawat. Ada nggak sih, ini bener nggak sih, aku nggak tahu ya, apakah ada nggak doktrin kayak gini, katanya kan kalau pesawat amit ya, kenapa yang diterbangin ya, amit ya, kenapa pilot itu yang paling bertanggung jawab udah pasti kan. Jadi kalau misalkan katanya penumpangnya let's say meninggal, pilot pun harus meninggal, anggapannya gitu loh. Apakah betul? Memang tanggung jawab terbesar itu ada di kapten ya. Jadi satu pesawat itu tanggung jawabnya di satu orang kapten itu. Jadi si pilot itu, dan kalaupun ada apa-apa amit-amit kayak gitu ya, kayak misalkan mendarat darurat segala macam, dia adalah orang yang paling terakhir keluar dari pesawat. Jadi pramugari bantu penumpang keluar, terus nanti kopilotnya juga keluar bantu dari luar, terus kapten itu terakhir. Jadi dia cek dulu ke pesawat, ke depan, ke belakang, lihat masih ada orang, terakhir benar-benar udah nggak ada orang, baru dia boleh keluar. Terus di luar dihitung lagi penumpangnya. Oke, jadi dia benar-benar the last man yang akan keluar dari pesawat. Lihat sih kalau memang ada apa-apa dengan pesawat tersebut. Ih, luar biasa tanggung jawabnya. Tapi Mas pernah ini nggak sih kalau lagi di atas gitu Mas, kan ya kalau aku sih sebagai penumpang aja nih ya. Itu kan begitu ada turbulence gitu ya. Rasa hati tuh aduh udah pasrah aja deh. Soalnya kan ya di atas mau gimana kita. Iya sih benar. Dulu sih waktu awal-awal waktu jadi masih unyu-unyu ya, jadi pilot ya masih. Ada unyunya. Ada unyu-unyunya, masih baik. trainee gitu kan. Terus masuk cuaca turbulence gitu, kaki tuh dingin, beku, takut gitu kan. Terus ya diketawain lah sama instruktur. Kenapa kamu baru pertama kali ya? Iya bilang kayak gitu. Terus dari situ ceritalah ke orang tua, ini kalau tadi ngalamin gini-gini. Cuman makin ya itulah, pengalaman mungkin nggak bisa dibeli ya. Dia pengalaman, jam terbang segala macam, sekarang udah biasa aja. Oh ya kayak ya sudah. Ya udah mau diapain, dan kayaknya goyangnya cuman gitu aja gitu. Dan kita juga kan di depan kan kelihatan. Oh, goyangnya nggak seheboh dangdut lah ya. Enggak ya. Paling jempol doang. Oke. Jadi paling gimana? Jadi pokoknya jadi goyangnya. Kelihatan kan ada awan gitu, ya udah. Ya jangan dimasukin, kita belokin kemana kayak gitu. Jadi kita hindarin. Oh, hindari awan. Biar nggak terlalu, karena kasihan sama penumpang kadang. Iyalah. Iya kan? Iya. Belum lagi kalau udah ada anak bayi nangis, terus ada ibu-ibu udah pakai minyak angin segala macem, ya kan? Terus ada lagi yang teriak-teriak kayak gitu, kayak waktu viral kapan itu kan mencekam kan? Iya betul. Gitu. Oh saya pernah Mas, jangan salah. Nah ini aku mau nanya, bukan bukan. aku yang jangan dong. Kirain pakai minyak angin.
Saya yang itu. Jadi waktu itu Mas, aku pernah naik pesawat gitu ya. Tapi ini sebenarnya pilot boleh nggak sih? Itu sih pilot aku nggak keluar sih. Cuman jadi aku mau ke Bali waktu itu, tiba-tiba ada orang teriak di dalam pesawat gitu. Wah, gitulah ceritanya gitu ya. Jadi kita semua tuh ngeliat ke belakang dan sampai pramugarinya nyari ada dokter nggak. Selalu kan pasti kayak gitu. Ternyata katanya orang ini, jadi orang pada mengira dia sakit jantung gitu loh. Kalau misalkan penumpang seperti itu, pilot bertanggung jawab nggak sih Mas? Semua bertanggung jawab. Misalkan even dia kayak anxiety disorder atau apalah kayak gitu ya, mungkin dia panik segala macam, itu tanggung jawab. Dan kadang kalau saya sendiri ya, kalau lagi terbang kayak gitu, kadang mikir, waduh ini kalau misalkan pada detik ini ada apa, harus ngapain? Ini detik ini ada apa, harus ngapain? Itu orang sakit atau orang ada mesin, ada kenapa-napa, itu semua dipikirin. Semua dipikirin. Kalau ada penumpang, aku sering lihat kan ada beberapa video viral, mungkin nggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri gitu yang viral, yang ada pilot yang mengusir penumpangnya karena merasa penumpangnya ini nggak rasis ya, waktu itu dia nggak mau pakai masker kalau nggak salah gitu kan, alasannya apa, tapi dia nggak setuju sama orang sebelahnya, pokoknya gitulah. Dia nyuruh si ibu. Itu apa-apa, termasuk tanggung jawab juga. Cuman kalau itu masih di darat, itu tanggung jawab kami penerbang, pilot dan petugas darat. Jadi masih ada security, jadi mereka masih berhak dan kami juga masih berhak. Jadi tanggung jawabnya berdua. Tapi setelah pintu pesawat ditutup, itu tanggung jawabnya si kapten itu. Ya? Kalau terbang mengganggu keselamatan, kenyamanan, itu memang udah harus diambil tindakan kayak gitu. Misalkan ada orang yang ngamuk di atas atau dia mau melakukan suatu tindakan yang membahayakan keselamatan, keamanan, itu nanti ada surat peringatan, terus nanti ada ada hal-hal yang dilakuin lah, termasuk ngeborgol penumpangnya. Oh iya, berarti disediain borgol juga di pesawat? Ada, cuman bukan dalam bentuk borgol. Oh yang itu kali, yang seretan itu. Yang kayak seretan, apa sih bahasanya seret? Iya, ya seretan lah ya. Ya seretan lah ya, udah tahu lah semua. karena bahasanya itu seret gitu. Pernah nggak tapi mendapati penumpangnya seperti itu, Mas Ken sendiri? Biasa sih kalau dikasih surat peringatan pertama mereka udah takut sih. Langsung ketik di dalam kokpit? Jadi ada formulirnya, nanti ditulis namanya, saya kapten ini, dan nanti ada penumpang diduduk sekian, surat peringatan karena mengganggu, terus dikasih gitu. Jadi udah ada formnya. Udah ada gitu ya. Karena kalau kamu tidak menghimbau surat ini, kamu akan langsung ditendang dari awan. Di flash gitu. Mas, yang aku penasaran juga kalau misalkan kan suka delay. Ini pernah ada juga cerita ya, tapi ini memang teman aku gitu ya, dia delay sampai. Banyak juga temannya ya. Teman saya banyak Mas, alhamdulillah. Circle saya. Iya, banyak masalah berarti. Teman saya banyak masalah bener. Jadi dia itu delay hampir 3 jam dan sudah di dalam pesawat dalam keadaan mau berangkat tapi nggak di dalam Indonesia ya, dia mau berangkat keluar tapi pakai maskapainya masih dari Indonesia gitu. Ya udah, nggak bisa dengan alasannya memang karena cuaca. Aku nggak ngerti deh ya. Kalau seperti itu gimana tuh, Mas? Itu sebenarnya agak tricky ya. Jadi kalau bisa penumpang itu kan kita juga tahu nih. Penumpang Indonesia atau penumpang dari satu kota mana gitu ya, tingkat kesabarannya, terus mereka caranya gimana gitu bersosialisasi. Kadang kita lihat nih tricky, cuaca di tujuan ini aman atau enggak. Kalau belum aman, jangan suruh masuk pesawat, udah dikasih nunggu dulu di sana gitu sampai nunggu aman. Terus kalaupun misalkan ada sesuatu barang yang di pesawat itu 1-2 yang harus diperbaiki atau dibikin prima gitu, ya udah kita tunggu, kalau ini udah benar-benar oke, baru kita masukin penumpang kayak harusnya gitu ya. Jadi bukan memasukkan penumpang dulu baru diperbaiki. Karena penumpangnya jadi nunggu di dalam dan ya kan. Jelas. Dan kalaupun misalkan udah masuk ke pesawat terus tiba-tiba ada yang rusak atau segala macam, nanti tinggal kita lihat nih, ini berapa lama butuh waktu, 5-10 menit, terus kita nanti diskusi lagi, ini penumpang tetap di sini atau turun, terus kita kasih tahu gimana kayak gitu. Jadi emang ada tahapan-tahapannya kayak gitu loh. Jadi apalagi 3 jam terlalu lama. Benar. Tapi informasinya itu sebenarnya udah ada dari kapan sih Mas? Entah itu cuaca ataupun kendala di pesawat. Itu sebenarnya informasi itu udah ada segera. Cuman kadang kita mau menyampaikan itu, nanti pas mau disampaikan ini akan ada penundaan setengah jam, ternyata 5 menit selesai. Atau kadang ya udahlah nggak usah lah, ini paling cuma 5 menit kayak gitu. 1,5 jam. Terus kayak tahu-tahu 3 jam kayak gitu. Cuma enggak juga. Cuman biasanya kalau saya
Misalkan oke ini 5 menit, oke 5 menit kalau nggak ada kelanjutan saya kasih tahu ke penumpang, bla 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 bla. Terus kalau misalkan setengah jam, ya udah kita turunin, tunggu lagi kayak gitu sampai selesai. Jadi kita tuh selalu mikir plan A, Panjang ya. plan B, plan C segala macam. Harus banyak plannya. Iya. Saya tuh Udah kalau banyak yang misal, dipikirin. aduh, padahal hidup tuh udah susah ya Udah Mas. susah. Tapi tetap aja harus dipikirin gitu. Sedih ya Mas. Kenapa jadi curhat ya? Nah, Mas Ken, aku nih ya jujur kalau melihat pilot udah gitu apa namanya flight attendant, bilangnya bahasa Indonesianya apa tadi? Pramugari. Awak kabin gitu ya, lewat sebelum terbang itu tuh kayak gila keren banget gitu. Sampai sekarang pun sama gitu. Setiap melihat, ih beneran Mas? Oh iya? Iya. Oh, kalau lihat ini? Kan nggak Biasa pakai aja. seragam. Oh gitu. Iya. Gitu kalau pakai seragam narik koper di bandara itu berasa kayak gila mereka tuh keren-keren banget gitu. Tapi aslinya sebenarnya sekeren itu nggak sih di dalam pesawat? Dalam arti kata gini, makanan sama nggak sih Mas? Maksudnya? Sama Makanan penumpang? sama aja. Ah, enggak tuh. Iya, sama Katanya aja. pilot sama co-pilot beda. Ya kanan sama kiri beda, biar bisa saling nyobain. Ya itu beneran Mas. Emang beda? Iya beda. Kalau kapten sama co-pilotnya beda. Kenapa? Itu ya misalkan kayak gini ya, misalkan makanan kita sama, ternyata makanan itu ada apanya gitu, terus sakit perut gitu ya. Dua-duanya sakit perut tuh siapa yang bawa pesawat? Oh, bukan karena kesenjangan sosial ya. Tuh, jadi jangan suuzon. Orang mah suuzon. Mikirnya mentang-mentang pilotnya, misal kaptennya hari itu, jadi dia makannya lebih enak kalau co-pilot. Enggak, jadi bukan Enggak, itu. Bukan. Dan itu harus dikasih jeda 30 menit. Jadi misalkan kaptennya dulu makan 30 menit aman ya udah baru co-pilotnya makan. Oh, sama nih kayak ada film ini beneran tuh yang yang pesawat apa tuh yang akhirnya mereka keracunan semua karena makanannya sama. Nah, mungkin itu untuk menghindari itu gitu ya. Kalau di pesawat ada apa kalian dilarang nggak untuk yang sedang bertugas Mas? Nggak, misalkan nggak boleh makan daging gitu. Nggak ada sih. Oh, nggak ada ya? Semuanya itu makan? Itu udah tanggung jawab masing-masing. Misal makan pedas ya, kalau tahu perutnya nggak kuat nggak usah makan pedas. Oh gitu. Nasi Padang gitu Mas? Masih nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Enak tau. Enak ya? Emang bisa? Bisa. Pesawat boleh? Pilihannya gitu? Nggak beli sendiri maksud. Oh, kirain tuh, kirain di itu yang disediain saya mau makan nasi Padang dong gitu. Tapi dulu sempat ada sih, ada maskapai yang dia emang ada nasi Padang di pesawat itu, tapi sekarang udah nggak ada lagi menu itu. Ya kenapa? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Mungkin lebih enak makan di restoran Padangnya. Iya sih. Dibanding dalam pesawat kan Pakai susah tangan. gitu. Pakai tangan Iya, kan, iya. bau nanti kalau nggak pesawatnya. Aduh perbincangan apa ini? Jadi intinya sebenarnya perbedaan makanan antara pilot dan co-pilot itu bukan karena pilot lebih tinggi No. gitu, enggak. Tapi karena untuk menjaga tadi. Jadi kalau kenapa amit-amit pilotnya tiba-tiba kenapa kan co-pilot yang bisa langsung ngambil kendali betul. gitu, ya kan? Ataupun ya kalau sebaliknya ya kan ada pilotnya. Betul. Kalau toiletnya sendiri ya, Toiletnya iya. Mas Ken? Maksudnya nggak sama-sama toilet? Sama di Tapi yang di depan? Tapi yang depan, kalau belakang kejauhan. Iya loh, PR juga ya. PR. Pesawatnya udah belok gitu. Lari depan Terus siapa gitu. yang bawa ini kok? Iya, kok ke belakang? Iya, kan itu sering loh. Kadang kalau kita lagi ke toilet, kadang ada penumpang, loh kok bapak di sini siapa yang bawa kayak gitu. Itu jadi kita mengurang-urangin itu jadi toilet depan aja. Oh, kirain lu siapa yang bawa? Lu iya ya, siapa yang bawa? Lah semuanya bingung. Soalnya bener ya, Mas Kenes itu kalau udah ngelihat film pesawat tuh empot-empot gitu, Mas rasanya. Apa ya? Ngeri sedep gitu ya. Oke. Karena kan kita memang menyerahkan hidup kita saat itu pada pilot, pada pesawat yang kita naiki gitu, itu benar gitu. Iya. Kalau pesawat bisa hilang radar nggak Mas? Bisa hilang di radar nggak? Bisa aja. Kalau Kan radar itu sebenarnya itu alat dari daratan, terus mendeteksi pesawat. Dan ini dua-dua harus nyala kan. Hilang itu misalkan yang di atas dimatiin, itu nggak Oke. kelihatan. Nah, kenapa dimatiin? Ya, kan tadi nanya, Oh. bisa hilangnya gimana? Dimatiin atau emang pesawatnya emang hilang? Nah, Atau- pesawat hilang itu bisa, maksud aku kalau yang dimatiin ya oke, itu kesalahan humannya Ya. gitu. Tapi kalau yang tiba-tiba hilang itu biasanya tertutup apa sih Mas? Kalau hilang itu ya berarti memang pesawatnya kemungkinan udah nggak terdeteksi lagi karena memang radarnya sudah mati karena pesawatnya sendiri udah nggak ada kayak gitu. Oke. Kayak ada beberapa kasus yang berapa tahun lalu gitu yang nggak terdeteksi radar, tapi sebenarnya pesawatnya itu masih terbang. Dan kalau kata orang-orang itu emang sengaja dimatiin katanya, cuman kan kita nggak tahu ya. Kan banyak banget tuh di YouTube atau di
laporan-laporan yang pesawat hilang itu katanya sempat dimatiin berapa jam sampai pesawat itu kehabisan bahan bakar. Berarti apakah betul di-hijack gitu ya? Nggak tahu. Kalau itu nggak tahu ya. Itu kan katanya kan. Itu katanya gitu. Mas Ken, tapi selama menjadi seorang pilot, ada kejadian yang kamu nggak bisa lupain nggak sih? Apapun itu. Gitu. Apa ya? Itu kemarin yang aku sempat posting di sosial media tentang nganter haji ya, nganter atau jemput jemaah haji itu benar-benar kayak apa ya, pengalaman yang nggak bisa dilupain karena itu menampar diri aku sendiri gitu ya. Udah tua, nenek-nenek itu masih bersemangat untuk ngelakuin suatu ibadah yang jauh, yang melelahkan, sedangkan kita yang muda bugar kayak gini kadang bangun siang kayak gitu-gitu. Dan itu kadang emang bikin terenyuh ya ngelihat mereka itu tulus, terima kasih Pak udah nganterin kami, mudah-mudahan sehat segala macam. Kayak waduh, kenal juga enggak tapi kok ngedoain kayak gitu. Dan mereka tuh ngerasa kita itu ngebantu mereka banget untuk berangkat ke sana kayak gitu. Padahal ya kalau bisa dibilang cuman pekerjaan kayak gitu. Cuman wow, ternyata impact-nya segede itu. Mas, aku mau ngomong soal awan nih ya. Ini aku suka deg-degan gitu kalau lagi naik pesawat. Kan awan itu ada petir tuh di awan nggak sih Mas? Iya benar. Iya kan? Nah, kalau kita trap in di situ, the worst. Paling sambar petir, paling. Soalnya aku berapa kali sambar petir pesawatnya dan serius. Waktu itu terbang dari dengernya loh, tapi Mas tenang, masih nginjek tanah kok. Oke. Nah. Oh, iya benar ya. Iya kan beberapa kali tapi masih selamat Mas Ken ada di sini. Enggak, maksudnya aku pas disamber itu yang terjadi di pesawatnya apa? Nggak ada. Hah? Nggak ada apa-apa. Cuman ya kaget aja paling tiba-tiba ada cahaya cus kayak gitu. Terus ada suara kayak suara apa ya? Kayak suara balon dipecahin tors. Nah, penumpang apa yang mereka rasakan? Itu aja. Cuman ada kilatan cahaya sama suara itu doang. Kalau penumpang tidur nggak berasa apa-apa. Jadi itu petir cuma numpang lewat doang di kulit-kulit pesawat itu. Udah, that's it. Mohon maaf Mas Ken ngomong seolah-olah ya. Tapi itu bener. Serius? Serius. Jadi itu aman kok. Jadi sebenarnya berarti bodi pesawat itu memang sudah dirancang untuk menghalau petir gitu Mas? Menyalurkan petir keluar lagi dari pesawat. Menyalurkan? Petir. Jadi pesawat sambar petir di depan gitu. Jadi petirnya itu lewat dari kulit pesawatnya terus langsung dibuang ke langit lagi. Oh gitu. Dan numpang lewat aja. Oh oke, berarti aku udah nggak karena kan? karena aku tuh selalu mikir kayak ketika kita masuk awan yang bawa hujan aja itu udah menakutkan loh buat aku ya Mas, karena kan turbulensinya akan semakin akan semakin kencang gitu kan. Bahkan aku pernah ngalamin yang pesawatnya sampai ngek gitu Mas, kayak wow aku naik jet coaster gitu kan. Tapi benar. Tapi aku gak kebayang kalau ketika yang dia takut selalu ketika kalau misalkan kesambar petir pesawat ini jadi apa ya, kalau orang aja kesambar petir kayak apa lah, ini pesawat kesambar gitu ternyata itu aman. Berarti dia dihalau gitu oleh si pesawat itu. Kalau Mas Ken sendiri yang paling menegangkan ada nggak? Ya waktu dulu mungkin ya waktu masuk cuaca atau ada kerusakan lah di pesawat. Waktu itu pernah sih abis take off, terus tiba-tiba ada 1 sama 2 hal yang ternyata rusak gitu loh. Dan kita nggak bisa lanjut ke perjalanan gitu ya, karena perjalanannya jauh 2,5 jam gitu ya. Terus ini langsung mikir, aduh ini tadinya mau pulang cepet jadi kayak gini, misal kayak gitu ya. Terus langsung mikir, ini nanti kesini gimana, ini nanti penumpangnya gimana, terus saya mau landing di mana, ini segala macam. Dan itu kan berpacu sama waktu ya, pesawatnya jalan terus dan kita tuh bensin juga habis terus kayak gitu. Jadi harus mikir cepet dan itu harus tenang. Karena kalau nggak tenang jadi malah kacau kan kita mikirnya gitu. Jadi kita harus tenang, ini gimana segala macam, dan kita sampaikan ke penumpang itu dengan nada suara, intonasi yang tenang dan dengan bahasa yang nggak bikin resah gitu loh. Misalkan ibu bapak yang terhormat, pesawat kita sedang rusak, takut dong. Iya dong. Ibu dan bapak yang terhormat dikarenakan ada kondisi teknis kayak gitu kan beda ya. Jadi rasanya kayak tetap gitu. deg-degan juga. Kalau deg-degan ini apa sih kayak mungkin gitu. Apa ini teknisnya apa gitu. Jadi itu salah satu yang menegangkan dari banyak cerita yang menegangkan. Gitu. Tapi akhirnya selamat ya Mas ya, tetap. Selamat, aman aja. Pernah berarti kehabisan bensin pernah? Kehabisan bensin mungkin hampir habis ya pernah. Karena waktu itu
saya mau mendarat di kota A, tapi karena ada sesuatu jadi nggak bisa mendarat di bandaranya itu. Jadi kita nunggu dulu nih, nunggu ini bandara sampai bandara ini buka. Ternyata dibilang nih, misalnya kita hitung-hitung, oke, kalau jam sekian ini bandara belum buka, kita harus ke bandara lain untuk turun. Karena kita nggak mungkin nunggu di situ terus kan. Jadi kita mengalihkan ke bandara lain. Terus pas udah deket bandara situ, bensin itu udah tinggal sekitar berapa ya, 40 menit lagi lah kayak gitu. Jadi itu emang udah lumayan tipis sih untuk 40 menit sisa terbang. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung nih mendarat, terus kita nggak bisa mendarat, kita harus terbang lagi, itu masih ada sisa 40 menit. Jadi mau nggak mau kita harus segera mendarat. Jadi dengan sisa 40 menit itu kita udah di bawah gitu. 40 menit itu udah mepet banget sebenarnya. Aduh, itu untung Mas Ken mungkin makanya harus tenang ya. Kalau nggak tenang kan Bapak Ibu, kita mau jatuh. Langsung gitu. Jadi rame ya. Jadi rame, bener. Kayak konser. Langsung turun semuanya ke depan. Mas Ken, kalau nanti udah mendarat kan pasti stay dulu ya? Atau nggak mesti. Tergantung. Kalau misalkan kayak penerbangan Jakarta Bali gitu, karena cuma 1,5 jam gitu kan maksimal kita 9 jam kan sehari. 1,5 jam Bali paling cuma 3 jam PP, ya udah PP aja. PP aja. Jadi berangkat pagi, pulangnya siang atau sore. Jadi stay aja gitu. Maksudnya, tapi turun dulu dong dari pesawat. Enggak. Jadi kita mendarat, penumpang turun, habis nih penumpang, terus kita siapin lagi programin komputer, terus kita hitung bensin lagi, pramugari bersih-bersih, nyiapin makanan segala macam. Udah itu biasa bisa ready dalam waktu 15 menit, 20 menit. Itu udah ready semua, penumpang panggil lagi. Cepat juga ya, Mas? Lumayan. Isi tapi bensin masih juga? Iya isi, tapi tetap bisa lah ngabarin istri segala macam. Ya, Video call bentar, 15 menit bisa. Bisa aja kalau pengen ngabarin, mas sengaja kalau itu mah 15 menit mah lama. Lah, 10 menit aja video call cukup, 15 menit bisa. Masih sempet lah itu. Benar. Kalau menanggapi gosip-gosip tentang pilot, langsung merem loh dia. Langsung benerin kacamata, itu salah nih kayaknya nih ya kan. Kadang banyak kacamatanya kayaknya negatif gitu loh ya Mas, apalagi dengan beberapa kasus yang terakhir-terakhir masuk viral ke itu ya. yang viral-viral itu gitu. Apakah betul sebetulnya, aku sih udah pernah menanya ini gitu ya, apakah betul sebenarnya kalau pilot mau terbang gitu ya, dia yang menentukan siapa pramugari yang harus dia bawa? Itu sih nggak pernah kejadian di tempat kerja saya ya, cuman emang itu sering banget kedengeran entah dari mana itu kabar awalnya berita dari mana kayak gitu. Karena kita sendiri scheduling itu kita dikasih schedule 1 bulan ke depan. Misalkan di bulan Agustus gitu ya. Kita bulan Juli itu kita udah terima plan schedule selama 1 bulan Agustus itu dengan orang yang berbeda-beda yang kadang kita belum pernah kenal sama sekali kayak gitu. Jadi udah kita ditentuin, oke, kamu terbang ke sini nanti tanggal sekian sama sekian sini gitu kan. Boleh menolak, Mas? Menolak itu berarti mangkir ya? Nggak bisa mangkir ya? Kerja, nggak bisa. Kalau misalkan tuker? Tuker bisa. Oh, tuker bisa. Tuker bisa, karena mungkin ada keperluan atau kebetulan memang ada keluarga dari kru ini mau ikut penerbangan itu, jadi boleh nggak saya biar keluarga saya yang bawa gitu loh. Oh, jadi jam kerjanya berarti berapa? Kan kalau tadi kan mangkir ya, berarti dalam 1 bulan kalau pilot deh gitu ya, itu harus berapa jam? Berarti intinya jam atau hari sih, Mas? Jam dan hari. Jadi kita tuh banyak banget batasannya. Ada dalam 1 hari kita dibatasin maksimum 9 jam kerja. Dalam 7 hari berturut-turut kita itu dibatasin maksimum 30 jam. Oke. Dan dalam 1 bulan 30 hari kita dibatasi 110 jam. Jadi nggak boleh lewat dari situ. Dan itu untuk hitung jam. Tapi untuk hitungan hari juga kita ada. Kita misal maksimum 7 hari kita harus dapat libur 1 hari. Tapi dalam 1 bulan kita ada libur 8 hari. Oh. Kayak gitu. Jadi terserah maunya ditaruh di mana sama mereka. Yang penting batasan itu masuk. Oke. Ketika digabungin sama pramugari gitu kan. Udah nggak enak senyum. Bukan. Masih enak. Oh, iya. Ketika digabungin sama pramugari itu kan cantik-cantik, Mas. Apa tidak ada godaan-godaan yang masuk ke dalam diri gitu kan? Ya aku nggak tahu ya, namanya juga manusia, kita ngomong sebagai manusia, melihat pilotnya ganteng atau pramugari udah pasti cantik gitu. Apakah yang namanya cinlok itu suka terjadi sih sebenarnya sih, Mas Ken? Oh, kalau sejauh pengetahuan saya itu jarang ya, cuman mungkin ada lah 1-2 dan mungkin mereka ujung-ujungnya menikah gitu, jomblo ketemu jomblo cocok, kenapa enggak kayak gitu ya.
Cuman kadang kalau kayak gitu ya kita niatnya kerja kan ya, kerja kita cari nafkah buat keluarga di rumah segala macam kayak gitu. Jadi pikiran kayak gitu malah kadang nggak kepikiran sama sekali. Apalagi kita udah sibuk ngurusin pesawat, nanti hujan gimana, terus nanti bensinnya berapa, terus turbulen segala macam. Kadang yang kayak gitu-gitu malah nggak kepikiran. Nggak kepikiran ya. Kadang Tapi ya. kalau teman ada nggak ya nakal-nakal Mas? Nakal tuh berarti kata gini loh, walaupun udah berkeluarga ya gitu. Tapi kan ya itu dia namanya juga godaan dan juga cobaan hidup. Cobaan. Iya kan? Saya sih nggak pernah denger sih. Nggak pernah dengar ya. Mungkin yang lain saya nggak tahu. Kamu jaga bronya lah. Takutnya temennya bilang lu ngebuka gue lu ya. Gue liat tuh kayaknya di kode lu ngomongin gue ya gitu. Lalu lu aja ngerasa gitu. Oh berarti mungkin kalau kayak gitu jarang lah ya. Atau mungkin itu pilihan lah ya Mas. Pilihan sih itu masing-masing dan kayaknya di semua jenis pekerjaan sih nggak Seperti bisa itu. aja. Betul. Kayak gitu. Tapi kemarin pas yang ada permasalahan-permasalahan yang lagi viral itu, Mas kan ikut ambil alih nggak? Maksudnya gini, ambil alihnya tuh karena pilot kan ada yang gitu ya, gue sebagai pilot juga speak apa gitu, atau mungkin justru malah jadinya teman-teman atau mungkin istri gitu kan jadi makin nggak percaya. Aku jadi jangan-jangan kamu nih juga punya seorang pramugari idaman kamu gitu. Jadi kalau saya itu di rumah ya kebetulan kita share semua apa yang terjadi di pekerjaan gitu, terutama saya gitu ya. Dan istri juga tahu saya terbangnya kemana, terus jadwal pulangnya jam berapa kayak gitu kan. Terus saya juga kalau pulang tuh selalu cerita, oh tadi terbang kayak gini-gini. Kadang ada temen saya juga yang kerja dari satu tim, entah itu kopilotnya atau pramugarinya, dan dia juga kenal kayak gitu. Jadi kayak ya udah ngobrol biasa aja. Jadi dengan dari awalnya aja udah terbuka kayak gitu. Jadi istri percaya aja kayak gitu. Jadi menjaga kepercayaan dengan sama-sama terbuka kayak gitu. Jadinya terbuka ya. Well, ya itu kan bukan cuma kerjaan sebagai pilot aja, Yes. tapi semua pekerjaan memang harus terbuka gitu. Walaupun telat-telat dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa Mas. Apanya? Kan macet. Kalau telat, oh iya Hujan. benar. Kan macet. Alasannya tuh pasti macet Iya, bener, gitu kan? loh. Benar-benar. Kalau penumpang Mas, ada nggak yang ya gimana nih jelasinnya nih? Iya, paham. Ngerti kan? Paham dong. Ada beberapa teman-teman itu malah ketemu jodohnya sama penumpangnya. Terus kayak zaman dulu mungkin ya di tisu itu ditulis nomor telepon segala macam. iya, Iya tukeran terus akhirnya ngobrol terus berlanjut terus nikah kayak gitu. Banyak sih yang kayak gitu. Oh gitu. Jadi kayak wah mereka menemukan jodohnya di pesawat sama penumpang. Wah mantap juga tuh. Sering-sering jadi penumpang dong. Sering Mas. Iya, sering. Mas, terus kalau sebagai pilot tuh apa sih kelebihannya Mas? Aduh, kelebihannya apa? ya? Maksudnya kelebihan tuh gini loh, apakah kayak kalau keluarga boleh terbang gratis atau enggak? Maksudnya nanya privilege aja, ya mungkin privilege ya. maksud Privilege aku. ya mungkin itu salah satunya kalau kita kerja di maskapai penerbangan itu kita dapat jatah tiket gratis dan diskonan kayak gitu untuk keluarga inti. Jadi bisa kita pakai buat liburan, mau ke mana aja rute-rute itu kita bisa ajak kayak gitu dengan paling bayar cuman pajaknya doang atau berapa persen kayak gitu. Tapi istri sering ikut nggak sih Mas? Pernah beberapa kali ikut dan ternyata bebannya lebih berat ya ternyata. Bagaimana tuh maksudnya? bawa keluarga inti itu kayak waduh ini harus mulus nih, harus kayak gini. Iya, Jadi iya. lebih deg-degan kayak gitu. Apalagi kalau udah biasanya kan yang orang deg-degan itu adalah ketika mendarat Mendarat, ya. iya. Kalau mungkin lepas landas itu kan ya udah paling ketakutannya kayak iya oke udah gitu kan. Nah tapi kan begitu lepas landas kayak mohon maaf ini bannya kebuka nggak? Kita nggak bisa ngelihat ya Mas. Maksudnya kalau mobil atau kereta kan kita udah bisa lihat ya tempatnya gitu ya. Tapi kan kalau kayak pesawat kalau kita even denger nget sih, tapi kok tiba-tiba rodanya nget kita kan bisa gimana gitu. Ya itu kalau paling sih kalau penumpang itu biasanya harapannya itu landing mulus ya. Iya. Landing, ya anggaplah nggak mulus, cuman nggak yang jegrek banget gitu. Nah itu kalau misalkan dibawa sama keluarga sendiri kan kayak ini gimana gitu ya. Jadi Malu kayak, gitu kalau nggak mulus ya. Aduh ini harus kalau bisa landing yang kasih yang bagus deh kayak gitu. Landing mulus itu dari pilotnya atau pesawatnya atau jalanannya? Landasannya, sorry, itu maksudnya. semua kontribusi ya dari angin, hujan, landasan, terus skill juga kalau dari pesawat sih
kurang lebih sama sih ya kalau kayak gitu. Kalau tadi Mas ngomong skill, Asik. ya Mas kan asik nih ya. Kalau ngomongin skill berarti harus gimana skillnya kan? Cuma ini kalau ya so taunya aku yang bukan pilot ya, kalau kita lihat di film-film gitu. Kokpit itu kan ya cuma segitu ya Mas. Tarik gitu ya. Kelihatannya seolah-olah mudah, ya kan? Tarik. Nah, skill apa tuh Mas yang dibutuhkan? Ya itu motorik tadi itu. Motorik terus 5 panca indera, kita dengar suara mesin meraungnya gimana, terus kita dengar suara ada peringatan ketinggiannya berapa, kita lihat mata, lampunya segimana, ketinggiannya berapa, kecepatannya berapa, sama tangan tuh. Jadi itu memang harus sinkron semua, terus dari ada tiba-tiba ada angin segala macam kayak gitu. Dan biasanya sih memang kita itu kalau setiap pelatihan itu memang ada buku petunjuk ya, gimana cara mendaratkan pesawat dengan baik dan benar kayak gitu ya. Terus ya dengan ikut petunjuk itu aja udah oke sebenarnya. Cuman kadang mesti diasah dari pengalaman itu tadi, dari jam terbang. Memang harus ya sebisa mungkin mengatur waktunya dengan Atur benar-benar ya Mas betul. ya. Tapi ada uang tambahan, ada uang lembur nggak gitu istilahnya sih Mas? Lembur itu kalau melebihi jam atau gimana? Kan tadi nggak boleh ngelebihin juga jam. Ada juga sih yang kayak lembur melebihi jam kayak gitu ya. Bukan melebihi jam yang maksimum 9 jam itu tadi ya kan. Kita itu 9 jam itu maksimum untuk terbang, tapi untuk kerja itu maksimum 14 jam. Oke. Nah misalkan, jadi kita itu dihitung kerja, kita nyampe bandara itu udah dihitung kerja, kayak kita check in kalau di kantor gitu ya. Nah pas kita masuk pesawat mundur itu dihitung jam terbang gitu ya. Nah jadi kalau misalkan kita nyampe bandara, terus kita pas pulang lagi pas udah keluar bandara, itu maksimum 14 jam. Jadi kalau lebih dari situ kita ada kompensasi. Kita liburnya nambah sehari, atau kita istirahatnya nambah berapa puluh jam kayak gitu, atau ada kompensasi uang juga ada kayak gitu. Uang juga ada. Kalau tadi pas Mas bilang untuk ngecek pesawatnya itu memang harus pilot yang ngecek atau ada apa namanya istilahnya kalau yang di groundnya? Teknisi ya. Teknisinya. Itu memang sudah ada kerjaan masing-masing ya. Jadi untuk semua pesawat itu dengan ada yang rusak atau yang apa itu memang sudah ada porsinya mereka. Cuman kalau kita sebelum terbang itu kita memang direkomendasikan untuk ngecek langsung dan diwajibkan juga untuk ngecek langsung. Kira-kira ada yang bocor nggak, ada yang bekas oli kah, ada baut lepas, itu kita harus cek. Muterin satu pesawat itu, roda ada orang sembunyi kah, rodanya kempes atau enggak kita cek. Orang sembunyi? Ngapain Mas? Mungkin dia pengen naik slot gratis, dia sembunyi dalam roda. Kan banyak itu kejadian. Itu beneran ada Mas? Aku pikir iklan doang. Sering itu. Jadi kayak film gitu. Malam-malam dia masuk ke roda segala macam kayak gitu, terus ya udah dia numpang di dalam roda itu. Oh, gak dingin itu kan kalau roda pasti dingin banget iya, kan? Banyak yang selamat, banyak yang nggak selamat. Ya iyalah, gitu. kalau Makanya itu harus itu dicek juga kan sebelum berangkat, ini ada aman nggak? Atau kadang ada hewan atau ada burung bersarang di mesin segala macam, itu kan bahaya. Nabrak burung pernah Mas? Berapa kali sih? Itu gimana Mas? Kaget aja tiba-tiba buak kayak gitu. Oh berarti kagetnya bukan ayam ini burung gitu burung ya? gitu. Oh beda kaget Itu latah gitu itu maksudnya. ya. Iya takutnya Mas kan orang kaget. Itu latah disenggol. Yo Iya. kalau nabrak burung beda. Beda kayak gitu. Kaget aja. Kan lagi seru-serunya, ini mau mendarat. serius. Tiba-tiba kayak buak kayak gitu. Aduh, itu apaan? Terus lihat mesin, oh udah aman, ayo udahlah biarin. Oh yang penting kalau kayak di iklan gitu burungnya nempel gitu nggak pernah ya? Itu burung apa dulu? Saya juga nggak tahu. Iya kan? Burung apa itu? Ya itu ya lah, tapi juga bercanda. Serius-serius banget sih, tapi juga pada serius banget ngobrolnya. Iya kayak lagi wawancara Pak Presiden, udah serius banget. Ini kan kalau pilot kan juga manusia ya Mas, iya. butuh hiburan juga. Kalau nggak dibikin ketawa-ketawa stres kerjanya. Iya, udah stres dia loh, bawa pikiran nyawa orang dibawa semuanya, pusing kan dia harus ini juga. Mas saya mau curhat dikit nih ya. Asik. Sesi curhat dong Mbak. Enggak sih, lebih ke kayak kan kadang-kadang orang di pesawat udah tahu misalkan hanya boleh bawa dia udah langsung merenung. Iya, baik. Ngerti kan Mas? Iya, ngerti. Satu koper kecil gitu, koper cabin. 7 kilo. 7 kilo. Akhirnya yang ngebuat kita jadi pengen masuk cepet-cepetan ke dalam. Ya, kenapa? Karena semakin lama kita masuk, itu udah nggak ada loh di tempat benar. kita. Disuruh bawa satu, dia bawa udah satu, kardus lagi dia bawa 3. Iya, kardus benar. Iya nggak? Nah itu gimana sih Mas? Kita gimana cara untuk ngomongnya tuh harus ke siapa di saat seperti itu?
Jujur deh. Sebenarnya kan dari beli tiket tuh udah dibilang, terus check in udah dibilang, boarding udah dibilang. Biasanya itu sebelum masuk pesawat udah dicegat. Kalau udah banyak kayak gini, oh mohon maaf Pak, Bu, ini nanti kita masukin bagasi ya. Soalnya nanti nggak muat di atas. Terus itu juga kan sebenarnya kan pesawat itu ada hitung-hitungannya ya. Satu orang di berapa puluh kilo, bagasinya berapa puluh kilo. Jadi kalau misalkan terlalu banyak barang dan nggak muat itu juga pesawatnya tuh lebih berat daripada hitungan-hitungan yang kita Bahaya hitung. nggak? Bahaya. Bisa gitu. Bisa apapun bisa kejadian dari salah hitung kayak gitu. Jadi memang dibutuhkan apa ya? Itu tadi kayak saya bikin edukasi itu biar orang-orang itu paham gitu loh. Jangan biar simple, biar nggak nunggu lama kayak gitu. Nggak gitu juga, tapi itu demi keselamatan, kenyamanan yang lain juga. Dan itu bikin delay kadang-kadang. Bener. 5 menit, 10 menit. Ibu bapak, please yang naik pesawat ya mulai sekarang boleh nggak tolong banget gitu ya, sebagai sesama penumpang saya cuma pengen menyampaikan gitu, kalau cuma boleh bawa cabin ya cabin aja gitu satu ya, saling mengerti aja kita, saling pengertian gitu, karena kita juga bingung mau ngomong ke siapa. Kadang-kadang juga mungkin pramugarinya pun juga udah kewalahan juga gitu loh ya Mas Ken, kalau aku lihat ya, ketika memang ada misalkan orang udah bawa terlalu banyak, udah full, terus gimana? Sementara misalkan saya duduknya di sini, Mbak, terus gimana ini? Udah penuh ya? Udah penuh gitu kan. Akhirnya pramugarinya yang kasihan juga loh, pramugari-pramugari itu yang harus narik koper lagi, dia masukin lagi, kasihan gitu. Dan pramugari itu juga kan sebenarnya ada di dalam pesawat itu untuk safety ya, keamanan, bukan untuk angkat-angkat barang mereka itu. Karena mereka dilatih itu untuk dalam keselamatan dan kenyamanan, keselamatan dan keamanan gitu loh. Iya, bukan porter. ngangkatin, bukan porter kayak gitu. Belum lagi ke Sleo-nya atau apa segala macam. Udah gitu kan pramugari kan kecil-kecil. Maksudnya tuh bodinya kan slim-slim. Slim-slim tuh bukan karena dia harus kurus ya. Itu pesawat kan mereka harus selalu lalang, harus kecil gitu setahu aku ya, membela pramugari. Hah? Ya, maksudnya kan gitu, mereka bolak-balik loh. Biar gercep ya? Biar gercep. Coba misalkan badannya lebih gede dari jalannya, adik-adiknya semuanya kena dong jadinya kan. Tapi aku belum banyak menemukan pilot cewek kayaknya Mas. Sekarang sih udah mulai banyak ya, udah mulai ngetren. Ngetren. Asik. Bukan, maksudnya lebih banyak yang apa ya, menyalurkan keinginannya itu. Biasa kan kayak, aduh saya pengen jadi pilot, misalnya perempuan saya pengen jadi pilot, cuman takut stigma bla bla bla. Nah sekarang udah mulai terbuka yang kayak gitu. Udah banyak gitu udah ya? Banyak Merasa kayak tersaingi gitu. nggak Mas? Enggak sih, istri saya pilot juga jadi. Wow, ternyata istrinya pilot. Jadi maksudnya pilot. Berarti gimana dong? Kalau terbang nggak pernah ketemu dong? Kebetulan sekarang dia nggak terbang, jadi di rumah aja, jadi biar sering ketemu. Mengalah akhirnya istri. Kesepakatan bersama. Kesepakatan bahasa halus. Padahal ya itu kan biar nggak itu aja kan, biar nggak panik ya. Nggak, emang benar kesepakatan bersama. Berarti awalnya ketemu apakah Mas Ken sebagai pilot dan istri co-pilot? Terus kayak gimana nih, ada gitu atau gimana? Waduh, mulai ngorek-ngorek nih ya. Enggak, ngorek dikit aja. Enggak, ya. Ini di luar skrip memang. Tapi kan nggak apa-apa dong ngebahas itu gitu. Ya, kepancing juga ya. Iya bener kan. Ketemunya di mana? Ketemu apa ya? Ketemu kenalan aja sih. Kayak dikenalin temen, terus udah ngobrol-ngobrol terus ya udah pacaran. Kirain pernah satu, enggak ya. Enggak. Memang beda gitu. Tapi nggak sangat tersaingi ya sama istri ya. Enggak. Jadi kalaupun pulang gitu, kalau misalkan ngeluh sama kerjaan gitu ya, dia paham apa yang diomongin sama suaminya. Berarti waktu itu sama-sama, berarti udah berapa tahun jadi pilot, Mas Ken? Saya berapa ya? 12 kan? 12 tahun. Kalau istri? Mungkin 6 tahun kayaknya. 6 tahun. Oh, berarti memang udah sama ya saat itu, udah pilot dan pilot ya. Jadi makanya bisa mengerti gitu. Jadi paham juga jam kerjanya. Terus misalkan tiba-tiba jemputan jam 1 pagi dan saya harus tidur jam 8 pagi, tidur duluan kayak gitu. Dia memang udah paham. Lebaran nggak pulang gitu udah paham dah. Bang Toib lah ya. Bang Toib. Tapi nggak 3 kali juga sih. Nggak juga dong, hanya 1 kali. Lucu juga nih Mas Ken ya. Aku mau ngebahas sedikit soal Instagramnya Mas Ken yang banyak. Nggak dong, edukasi maksud aku. Karena udah ketakutan loh dia ngebahas apa lagi hostnya. Nggak dong. Kalau di Instagram ingin menjadi seorang pilot yang memang dicintai oleh anak-anak zaman sekarang, ya, kids zaman now, makanya mengikuti, kan kita emang harus mengikuti perkembangan zaman ya gitu. Atau memang menyukai
menjadi konten kreator pilot / konten kreator gitu Mas? Sebenarnya dunia aviasi itu memang apa ya, bisa dibilang susah terjangkau sama orang-orang gitu ya. Kadang ada beberapa hal yang nggak tahu, terlalu awam untuk dikasih tahu. Jadi tergerak dari situ kayaknya pengen ngasih edukasi biar orang tuh nggak buta-buta amat kalau naik pesawat segala macam kayak. Jadi dari awalnya dari situ, terus dengan cara penyampaian yang kira-kira gampang banget dimengerti sama orang-orang. Kadang orang ngasih edukasi dengan istilah-istilah yang jelimet segala macam, untuk apa kalau orang nggak ngerti kan? Jadi ya udahlah kita pakai bahasa zaman now atau apa segala macam biar bisa lebih gampang dipahami gitu. Bahasa yang paling gampang, udah gitu mudah dimengerti, apalagi kan yang diedukasi mungkin bukan cuma orang tua lah ya, Betul. anak muda gitu yang kadang-kadang tuh ya anak-anak lebih susah untuk dikasih tahu Betul. gitu kan dibanding orang tua yang sudah mengerti. Kalau anak-anak ngelihat sosok papahnya pilot tuh gimana? Kayaknya dia belum ngerti deh, karena baru setahun. Oh, baru setahun. Cuman dia udah bisa ngelihat pesawat-pesawat dadah kayak gitu. Udah kayak kita dulu lagi ya? Iya, minta kamu duit. kalau lihat pesawat minta duit ya, Dek? Minta duit? Papa minta duit nggak gitu ya? Tapi Minta duit dia ke kamar, dia minta duit. nah ini kan orang tua dua-duanya pilot. Ada keinginan nggak anaknya juga harus menjadi pilot? Kayaknya harusnya lebih dari ibu dan bapaknya deh. Astronot mungkin. Oh amin. Amin. Kenapa enggak? Iya kan? Kenapa kacang kan Mas? Iya, why not? Why not? Nah, betul banget. Ya kan, bener banget. Emang kalau punya anak, kita harus cita-cita harus lebih tinggi. Iya kan? Kalau papanya pilot jadi astronot, pokoknya apapun itu gitu. Tapi didukung ya sama papanya? Didukung sama ibu dan bapaknya. Harus ya Mas ya. Walaupun, ya kan kadang-kadang gitu namanya orang tua. Kita kan pilot, anak kita juga harus jadi pilot lah. Paling nggak kayak mama papanya gitu. Cuman kalau misalkan suatu hari ternyata dia pengen jadi penyanyi, ya udah nggak apa-apa. Waktu itu pernah ada postingan di Raja Ampat ya Mas sama wow, iya sama itu udah anak. lama sih. Udah lama ya. Jauh Itu, juga keponya ya. Iya kan harus di scroll Oh, aja. baik. Nah itu kenapa bawa anak? Emang disuruh? Itu jadi relawan untuk apa ya, bukan ngajarin ya, ngasih tahu profesi ya. Jadi mereka itu kan tempat yang terpencil ya. Betul. Dan kita datang ke sana untuk ngasih tahu ternyata ada profesi kayak gini loh, dan kerjanya kayak gini gitu. Jadi biar mereka itu ternyata yaudah deh saya pengen jadi ini kayak gitu. Jadi ngasih taunya dengan waktu itu dengan video, ternyata terbang itu enak kayak gitu, terus main sama-sama kayak gitu sih. Boleh kalau tantangan seorang pilot pasti kan itu ya tadi ya, harus membawa penumpangnya bisa apalah istilahnya tuh selamat gitu kan. Apakah hanya itu goalsnya? Atau ada goals lain kalau dari Mas Ken? Kalau dari saya sih ya ngebawa penumpang dengan aman, nyaman, terus kita juga kru yang ngebawa itu happy. Jadi pulang itu dengan rasa apa ya, happy dan puas gitu loh, bisa nge-serve penumpang dengan baik segala macam, itu salah satunya dari situ. Ada kepuasan. Ada kepuasan gitu. Sendiri di situ ya. Betul. Kadang misalkan saya paling suka banget kalau ada penumpang anak kecil gitu kan, terus kadang saya nyambut, terus dia dadah kayak gitu, terus ayo mau lihat nggak ke depan, terus dia seneng foto-foto kayak gitu, terus dikasih souvenir kayak atau gantungan kunci, dia seneng banget, dan ternyata yang kayak gitu-gitu mereka tuh akan inget sampai gede. Kayak gitu, ternyata punya pengalaman yang menyenangkan naik pesawat gitu loh, bukan takut atau segala macam. Jangan kan adik tadi saya aja pernah dibawa masuk ke kokpit, seneng banget. Itu cuma gara-gara saya seneng ngedengar suara penyiar capnya ya, kayak penyiar, suaranya tuh bener-bener berat gitu. Terus aku pas udah terakhir aku sengaja pengen lihat siapa pilotnya, beliau di depan, aku cuma kayak bagus banget Cap suaranya. Aku pikir tadi punya radio. Oh gitu ya. Mau foto dong. Aku bilang gitu. Boleh. Yuk kita masuk ke kokpit kayak. tapi sebenarnya itu ya? sesenang itu memang senang gitu rasanya tuh kayak iya wah gue siapa sih dibawa masuk ke kokpit. Tapi kalau untuk pilot sendiri sebenarnya siapa sih yang boleh masuk ke kalau selama dia di darat, pintu kebuka, nggak ada kegiatan penerbangan, nggak masalah, masuk kokpit siapa aja bisa. Oh gitu, tapi kalau di atas nggak boleh. Atas nggak boleh ya, memang karena itu ranahnya. Tapi pramugari boleh masuk? Pramugari boleh masuk untuk alasan keamanan dan keselamatan itu. Okay. Kayak misalkan ngecek, setiap 15 menit sekali dicek, atau nganter makanan, minuman kayak gitu. Itu boleh? Bisa. Mas Ken terakhir dong, mungkin punya pesan-pesan nggak untuk para calon pilot? Apa sih yang ingin Mas sampaikan untuk anak-anak Indonesia?
belajar yang rajin, terus jangan lupa doa, minta restu sama orang tua, terus apa lagi ya? Jangan nyerah deh, itu aja sih. Betul. Dan jangan lupa main game juga ya. Bener. Loh, Iya, tadi bener. main game ya Bener. kan? Tapi gamenya yang bener, bukan game yang bikin lupa Iya. waktu yang pakai uang itu bukan. Jangan. Pokoknya game yang berhubungan dengan pesawat lah. Iya, benar. Jangan game slot kan kesebut. Disebut. Kalau gimana lagi? Waduh, gimana kameramen juga lagi main game slot gitu. Tapi tiap tahun ada ya Mas tesnya? Tiap tahun ada tesnya. Tes pilot untuk pilot ada ya? Ada untuk masuk itu ada. Beasiswa maupun dari Beasiswa mungkin nanti mungkin ada kali ya. Karena sekarang juga supply-nya juga udah mencukupi sih. Oke, jadi mungkin kalau beasiswa, tapi kalau untuk yang sekolah kita nggak Ada tahu terus ya. kok. Ada terus tiap bulan tiap tahun ada. Oke, kalau gitu. Sekali lagi Mas Ken, terima kasih Thank banyak you. untuk infonya. Boleh lo sambil cemil-cemil juga ya, Sahabat Kompas TV. Mudah-mudahan hari ini kita ngobrol sama seorang pilot ya. Mas Ken ini bisa dilihat Instagramnya juga. Apa Mas? Kenjerot. Saya lupa lagi namanya tadi kan. Ya @kenjrot itu ya, banyak sekali di situ. Mungkin buat yang takut naik pesawat, kan ada juga orang takut naik pesawat Banyak juga banget. ada gitu kan. Bisa dilihat tips-tips simple ala Mas Ken ini ya di Instagram. Dan mudah-mudahan semuanya bisa jadi pilot nih yang memang cita-citanya pengen jadi Amin. pilot. Jangan pernah takut. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa nih ya, Sahabat Kompas TV, di like, comment, subscribe, share semuanya. Kalau kamu suka sama kode, pasti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di konten dewasa berikutnya. Aku Wulan Juliani. Dadah, sampai ketemu lagi.